25 Agustus 2022 merupakan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Irjen Pol Verdi Sambo di ruang sidang KKEP, Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Gelaran sidang dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, yang juga merupakan Ketua KKEP. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa sidang akan dihadiri oleh Kadif Propam, Gubernur STIK, dan Irjen Pol Rudolf sebagai anggota bidang komisi. Yang bersangkutan hadir di sini, kemudian pimpinan sidang Pak Kepala Badan Intelijen, kemudian anggota sidang komisi ada Pak Wair Basum, kemudian ada Pak Kadif Propam, kemudian ada Gubernur STIK dan Irjen Pol Rudolf. Itu sebagai anggota sidang komisi. Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi ya, sekaligus didalami oleh sidang Komisi Kode Etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput. Tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio. Jadi lengkap semuanya. Pak Dedi, ya, izin penegasan Bapak? Ya, akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidiar 338 junto 5556 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok memintain keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Barreskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya. Tidak ada ya, konteksnya berbeda. Mengundurkan diri hak individu, tapi pelaksanaan sidang kode etik ini membuktikan ketidakprofesionalan yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas kepolisian. Wah, selama nanti sidang komisi yang tahu. Saya nggak tahu. Siapa? Ya, tahapan awal tentunya dibuka oleh ketua sidang yang menanyakan tentang identitas dan lain sebagainya, seperti biasalah. Ya, syarat material, syarat formilnya terpenuhi. Habis syarat formilnya terpenuhi, baru nanti pendalaman secara sisi materialnya tentang perbuatan dan lain sebagainya. Baru nanti disimpulkan oleh sidang komisi untuk diputuskan apa keputusan yang akan diambil gitu. Ya, ini dari Pak Kauro Propos, ya sebelum sidang SOP-nya semuanya dicek kesehatan dulu. Ya, informasi dari Pak Kauro Propos, mekanisme itu sudah dilalui dan semuanya dalam kondisi sehat. Ya, untuk bisa menjalani proses persidangan hari ini. Hanya dari Kompolnas ya, untuk menjaga transparansi, kemudian agar tim juga berbicara secara independen dan akuntabel, tim berikan kesempatan kepada Kompolnas untuk menyaksikan jalannya sidang ini dan juga ya biar betul-betul Kompolnas bisa menilai bagaimana jalannya sidang kode etik ini yang sudah kita lakukan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Kalau Ibu PC besok diperiksa di rumah apa di Barreskrim? Di Barreskrim. Besok jam 10-an ya. Jam 10-an diundang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Barreskrim. Oke, itu dulu ya. Hasil vonis nanti apakah akan mempertimbangkan surat pengunduran diri juga? Enggak, tetap ya pengunduran diri hak secara personal, ya kemudian vonis ini lebih menilai tentang perbuatannya. Dugaan pelanggarannya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalannya di dalam melaksanakan olah TKP, kemudian juga
terkait menyangkut masalah skenario yang dibuat ya di peristiwa pidana Duren 3. Itu yang nanti akan didalami oleh tim ya. Yang minta gini rekan, sabar dulu. Nanti biar setiap ada update-nya dari hasil sidang nanti akan saya sampaikan kepada rekan. Ya nggak apa-apa silakan. Ya, nanti kan yang paling memutuskan kan dari sidang komisi ini. Bukan mengacu kepada surat itu. Ya ini kan sudah dilimpahkan ke Cyber. Dari Cyber itu tentunya kan memiliki manajemen penyidikan. Dari mulai gelar awal sampai dengan memutuskan pemeriksaan para saksi dulu. Ya kemudian baru tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Selesai itu baru putuskan status tentang setelah dilimpahkan yang 6 ini juga akan menjalani sidang etik Pak atau langsung di penyidikan pidananya aja Pak? Bisa berlaku sama dengan Irjen FS. Semuanya paralel perintah Pak Kapolri. Ya sidang kode etik berjalan, proses penyidikan harus cepat juga begitu. Oke? Itu dulu teman. Kapan Pak sidangnya? Apa ya? Baradae dan Bribka Riki. Nanti kita dapat informasi dulu dari Karo Propos. Ya, itu dulu ya teman-teman. Bisa kondisi kesehatannya gimana? Sama, SOP-nya sama. Sebelum dia nanti dimintain keterangan, ya tentunya standar operasionalnya pemeriksaan kesehatan dilakukan. Ya, baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Kalau misalnya dari sisi kesehatan psikisnya memenuhi syarat untuk dimintain keterangan, ya langsung dimintain keterangan oleh penyidik. Ya, tetap seperti itu. Sudah konfirmasi akan datang Pak besok? Ya, Atau jemput paksa mungkin Pak? ya enggak lah, kan sudah dikonfirmasi ke pengacaranya, kan ada pihak pengacaranya. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Sidang hari ini akan membahas mengenai tidak profesionalnya pelaksanaan olah TKP dan juga terkait dengan skenario yang dibuat mengenai peristiwa yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Tim Liputan, Polri TV.